Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Din Ramawati, NIM 1901040044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Kesalahan Gaya Bahasa pada Iklan Produk Minuman di Televisi. Di dalam latar belakang masalah tentunya ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu bahasa berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ada bahasa, manusia akan kesulitan untuk berinteraksi dan kesulitan melakukan hubungan sosial. Bahasa juga sebagai media bagi setiap manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, konsep, serta perasaan. Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Dilihat dari segi persuasifnya, periklanan merupakan cara menjual melalui penyebaran informasi. Tentu saja tidak sembarang informasi yang perlu dikemukakan dan tidak semua informasi merupakan iklan. Selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan dalam iklan diharapkan dapat menarik perhatian mereka terhadap produk yang dipasarkan. Iklan sengaja dibuat dengan berbagai gaya dan menarik tanpa mengurangi keunggulan dari produk tersebut. Jadi, inti dari bahasa ini adalah unsur persuasif, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, iklan menggunakan gaya bahasa sebagai salah satu cara untuk menarik konsumen. Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah saya jelaskan, tentunya ada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana wujud kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan yang kedua yaitu bagaimana makna unsur wacana dalam produk minuman di televisi. Tujuan dari penelitian yang pertama yaitu memahami gaya bahasa yang ambigu pada produk iklan minuman di televisi dan memahami makna yang terkandung di dalam produk iklan minuman di televisi. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian, yaitu ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis ini, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi perkembangan penelitian bahasa. Hasil pembahasan pada penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu pada gaya bahasa dan unsur wacana terutama dalam analisis kesalahan gaya bahasa pada iklan produk minuman di televisi. Sedangkan manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah literatur penelitian kualitatif. Adapun hasil pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada prodi pendidikan bahasa sastra Indonesia digunakan sebagai bahan ajar. Dan selain itu juga memperluas pembahasan tentang gaya bahasa dan wacana. Itu lanjut ke bab 2, ada penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini difokuskan pada kesalahan gaya bahasa pada iklan produk minuman di televisi. Penelitian ini tentunya ditujukan untuk memahami gaya bahasa yang ambigu dan memahami makna yang terkandung di dalam produk iklan minuman di televisi. Penelitian tentang gaya bahasa pernah dilakukan oleh Verliza Eliza dan Abdul Halik dengan judul Analisis Penyimpangan Bahasa pada Iklan, Spanduk, dan Baliho di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, landasan teori, bahasa merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi tersebut. Dan para pakar linguistik deskriptif biasanya mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang kemudian untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Sedangkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi atau sebagai alat berinteraksi yang hanya dimiliki oleh manusia. Bahasa membuat manusia lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga dengan adanya bahasa sangat bermanfaat bagi manusia, seperti halnya mempromosikan produk iklan. Gaya bahasa merupakan bentuk retorika, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara maupun menulis untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Selain itu, gaya bahasa juga berkaitan dengan situasi dan suasana di mana gaya bahasa dapat menciptakan keadaan perasaan hati tertentu, misalnya kesan baik atau buruk, senang, atau bahkan tidak enak dan sebagainya yang diterima pikiran dan perasaan melalui gambaran tempat, benda-benda, suatu keadaan, atau kondisi tertentu. Slogan merupakan sebuah pesan dalam iklan televisi yang merupakan awal kesuksesan dalam dunia periklanan. Slogan mempunyai dua fungsi utama, yaitu untuk menjaga keberlangsungan serangkaian iklan dalam kampanye dan untuk menyederhanakan sebuah strategi pesan periklanan pada pernyataan positioning agar menjadi ringkas, dapat diulang, menarik perhatian, dan mudah diingat. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian iklan. Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi. Dalam penyampaiannya ada iklan yang diucapkan secara lisan, yaitu melalui radio, media elektronik, dan ada juga yang muncul dalam bentuk tulisan seperti surat kabar, majalah, dan papan reklame. Iklan berisi suatu pemberitahuan yang disiarkan kepada masyarakat agar masyarakat yang melihat iklan tersebut tertarik pada isi pemberitahuan. Lanjut ke bab 3 yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada
Data dalam penelitian ini yaitu berupa slogan iklan produk minuman di televisi. Sumber data yang saya dapatkan ini adalah iklan produk minuman di televisi, sedangkan tahap penelitian didapatkan melalui sumber data tertulis dan foto dokumentasi. Lanjut ke bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu majas personifikasi. Pada gaya bahasa personifikasi ini, penggambaran mengenai benda mati seperti manusia terlihat jelas pada gaya bahasa ini. Sebagai contoh, iklan kopi kapal api dengan slogan "Secangkir semangat untuk Indonesia" mengisyaratkan bahwa suatu persembahan kekuatan yang diberikan kepada Indonesia lewat kopi. Kedua yaitu adalah repetisi. Perulangan bunyi, suku kata, atau kata terjadi pada setiap iklan yang termasuk gaya bahasa repetisi. Iklan kopi Good Day mengandung gaya bahasa repetisi yaitu dengan slogan iklan "Karena hidup banyak rasa, kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu". Terdapat perulangan frase dalam iklan yakni banyak rasa. Makna yang terkandung dalam slogan iklan adalah produk minuman kopi Good Day mempunyai rasa yang bermacam-macam sehingga para konsumen dapat menikmati kopi tersebut dengan banyak pilihan rasa. Iklan ini dalam teori semantik mengandung makna non-referensial karena sesuai dengan teori tersebut terdapatnya kata karena. Kata karena tersebut tidak mempunyai referen dan acuan, jadi kata karena termasuk kata yang bermakna non-referensial. Pembahasan selanjutnya yaitu ada hiperbola. Pernyataan yang melebih-lebihkan terlihat jelas pada iklan teh pucuk harum dengan slogan "Rasa teh terbaik ada di pucuknya". Terdapat gaya bahasa hiperbola yaitu melebih-lebihkan pada kata "rasa teh terbaik ada di pucuknya". Pada iklan kata-kata pucuk berulang kali dipakai untuk melakukan penekanan pada kata tersebut sehingga penonton dapat mengerti akan hal bahwa hasil teh terbaik memang berasal dari pucuk daun teh. Iklan ini secara teori semantik mengandung makna kias, yakni pada kata di pucuknya yang berarti pucuk dan teh menghasilkan teh yang berkualitas. Yang selanjutnya yang keempat ini ada sinekdok. Iklan Top Kopi dengan slogan "Orang Indonesia pilih yang merupakan sinekdok yang menggunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatukan keseluruhan, yakni pada kata Indonesia. Makna yang terkandung dalam iklan adalah orang Indonesia pilihnya yaitu Top Kopi. Legendaris Indonesia menyebutkan Top Kopi sebagai kopi pilihan orang Indonesia karena Top Kopi itu memang top. Jadi iklan ini mengandung makna referensial yaitu mempunyai referen kata kopi yaitu jenis minuman yang berwarna hitam dan kental serta harum wangi. Pertanyaan retoris yaitu pertanyaan yang tak perlu sebuah jawaban yang harus diberikan pada saat iklan berlangsung. Sebagai contoh, teh angin Cabadak dari Sinde terdapat gaya bahasa pertanyaan retoris dalam slogan "Katanya madu itu sehat dong". Makna yang terkandung dalam iklan adalah telah banyak riset yang membuktikan bahwa madu itu tidak sehat saja jika dikombinasikan pada New Green Tea madu. Teh ini mengandung madu yang dapat menghilangkan haus yang berlebihan bagi konsumen. Iklan ini secara semantik mengandung makna denotatif yakni merupakan makna yang sebenarnya dari iklan tersebut menyatakan bahwa jika kita haus hendaklah minum New Green Tea. Yang terakhir yaitu bab 5 adalah penutup. Pertama yaitu ada simpulan. Jadi dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa yang terdapat pada slogan iklan minuman teh dan kopi berupa 5 gaya bahasa, yaitu 1 gaya bahasa personifikasi, 1 gaya bahasa repetisi, 2 gaya bahasa hiperbola, 1 gaya bahasa sinekdok, dan yang terakhir yaitu 1 gaya bahasa pertanyaan retoris, serta tiap-tiap makna semantik yang terkandung dalam slogan iklan produk minuman di televisi. Gaya bahasa hiperbola merupakan gaya bahasa yang banyak ditemukan pada penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan bahwa penulis iklan ingin menonjolkan keistimewaan pada produk minuman yang ditawarkan dengan menggunakan unsur-unsur berlebihan pada bahasa iklan tersebut dan ingin mendefinisikan suatu produk tersebut ke dalam satu kalimat yang menarik melalui perbandingan langsung yang singkat. Dan makna semantik dalam iklan dapat diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan teori bahasa yang semantik serta melihat iklan secara keseluruhan dengan bijaksana. Tiap-tiap iklan tersebut memiliki makna tersendiri tergantung pada tanggapan oleh peneliti. Untuk sarannya yaitu yang pertama yaitu bagi pembelajaran bahasa agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang gaya bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya supaya dapat menangkap pesan dari isi iklan bahasa Indonesia dengan lebih baik. Yang kedua, bagi produsen atau pembuat iklan supaya meningkatkan kualitas dari iklan serta membuat orang tertarik menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.